Yang nggak tahu itu manuver, nampaknya itu manuver ya. Dia tiba-tiba Israel ini mengatakan mendukung Somaliland. Wah, kalian aja bisa mengakui Palestina, kenapa saya tidak bisa mengakui Somaliland? Hati-hati saudara, tahun depan nanti Israel bisa mengakui Papua merdeka loh. Ya, negara Papua loh. Kalau kamu ngeyel-yelan, nanti tiba-tiba Indonesia declare, saya akui negara Papua. Nah, ini saran buat teman-teman Papua segera merapat ke Benyamin Netanyahu. Karena dia siap untuk mendukung siapa saja yang mau merdeka. Gila ini ya. Lah kamu sembarangan mengakui Palestina merdeka, tiba-tiba Israel mengakui nanti Papua merdeka. Waduh, mencret-mencret dah kalian nih orang Indonesia nih. Hati-hati kamu ya, Prabowo tidak segera merapat ke Israel. 2026 tiba-tiba Netanyahu berkata, kami dukung Papua merdeka, kami mengakui kedaulatan negara Papua. Weh, mampus dah. Nah ini bagus ya, udah lumayan. 2026 antikris menampakkan dirinya di Indonesia. Ya, wah ini benar-benar agresif antikris ini nanti ya, saudara ya, akan begitu agresif menampakkan dirinya, tapi dia tidak mendeklarasikan, cuma dia kasih, hey, I'm here, katanya begitu ya, antikrisnya bilang ya, hai aku di sini, waduh mampus lah itu saudara. Ngeri ya Indonesia, tambah ngeri ya. Wah, nubuatannya tambah edan ini saudara ya, Nabi 26. Mengapa bisa begitu ya saudara ya, tapi nanti ya, itu buat khotbah. Sekarang kita buat tanya jawab Alkitab dulu. Ya, Anda yang dari kelas HBC, kita nanti Januari kita mulai dengan matrikulasi ya. Kita dengan matrikulasi dan kita mulai dengan matrikulasi untuk HBC Master Art ya. Yang HBC 1 sudah selesai. Nanti awal Januari untuk ini ya, HBC 1 awal Januari kita akan konsultasi masalah proposal semua kelas ya. Karena April nanti wisuda. Yang bisa datang ke Eropa untuk wisuda, ya ini Pak TJ moga-moga bisa datang lagi ya. Pak TJ bulan April wisuda, ini ada Pak David sudah di sini ya, HBC 1 ya. Siapa aja ya, Naomi sudah di Belanda ya. Naomi, Pak David mudah-mudahan bisa wisuda ya. Pak TJ moga-moga bisa datang, Bro Weles Ang dan yang lain ya, Yakin Alvaro, Pak Pak Bobi ya, semoga semuanya yang lain-lain semuanya deh ya, HBC 1 bisa datang. Kita akan melanjutkan HBC Master Art ya, Master of Art, untuk kita belajar Jewish Israel Study saudara ya, Jewish Israel Study. Walaupun kita semuanya nggak full ya, nah, nanti kita akan bagi ya, yang ngajar bukan cuma saya nanti. Nah di S2 ini kita akan belajar semua ya, Kabalah ya, Soar, tapi Kabalahnya kita nggak full banget ya, tapi kita belajar sekilas pengenalan, tapi juga belajar tentang ancient history, modern history Israel dengan bangsa-bangsa lain ya. Tentu saja saya kasih jurnal-jurnalnya yang relatif yang banyak, oke ya. Nah sekarang saudara ya, kita akan untuk tanya jawab Alkitab ya. Kita lihat bagaimana Israel hari ini ya. Saya nggak tahu itu manuver, nampaknya itu manuver ya. Dia tiba-tiba Israel ini mengatakan mendukung Somaliland. Wah, kalian aja bisa mengakui Palestina, kenapa saya tidak bisa mengakui Somaliland? Hati-hati saudara, tahun depan nanti Israel bisa mengakui Papua merdeka loh. Ya, negara Papua loh. Kalau kamu ngeyel-yelan, nanti tiba-tiba Indonesia declare, saya akui negara Papua. Nah ini saran buat teman-teman Papua segera merapat ke Benyamin Netanyahu. Karena dia siap untuk mendukung siapa saja yang mau merdeka. Gila ini ya. Lah kamu sembarangan mengakui Palestina merdeka, tiba-tiba Israel mengakui nanti Papua merdeka. Waduh, mencret-mencret dah kalian nih orang Indonesia nih.
Hati-hati kamu ya, Prabowo tidak segera merapat ke Israel. 2026 tiba-tiba Netanyahu berkata, kami dukung Papua Merdeka, kami mengakui kedaulatan negara Papua. Weh, mampus dah. Lalu nanti dikirim ya, pakai Tomahawk, pakai Scout, pakai waduh, dikirim Iron Dome ke Papua, dikirim laser, dikirim drone pemusnah. Wah, kelar kalian sudah, hati-hati sudah. Prabowo nggak baik-baik sama Israel, tiba-tiba Papua didukung Israel, kelar nih Indonesia nih. Hati-hati saudara ya. Aduh, ini Indonesia ini tahun depan ini banyak aneh-aneh ya, hati-hati saudara ya. Indonesia tahun depan ini banyak aneh-aneh. Jadi, aduh, kalian inilah baik-baiklah hidup di Indonesia, diakonia. Tapi masalahnya nanti ini ada gejala kemunculan antikristus. Ini kenapa nih goyang-goyang terus? Supaya jangan goyang-goyang terus, ini gimana ini? Oke, udah goyang-goyang ya. Ya mudah-mudahan saja nanti aman ya saudara ya. Mudah-mudahan nanti 2026 Prabowo benar-benar menunaikan janjinya untuk bekerjasama dengan Israel, atau kalau tidak bisa ada dua hal, kamu akan tambah hancur lebur. 2026 menjadi akhir dari Indonesia ya, menjadi akhir dari Indonesia 2026, dan bisa-bisa tiba-tiba Israel mengakui Papua merdeka loh saudara, negara Papua yang berdaulat, adil dan makmur. Terus perang, dikirim senjatanya sama Israel. Oh gimana cara ngirimnya? Oh Israel punya segala macam cara saudara buat ngirim senjata ke Papua. Ya, emang ada berapa tentara TNI yang bisa menjaga seluruh batas Papua Nugini sama Papua Barat, saudara. Ya kan? Sekali masuk kelar, saudara. Kemudian tentara TNI-nya disogok, saudara ya, dikasih oe-oe kelar, saudara ya. Aduh. Ini rakyat Papua yang mendengarkan YouTube kita ini langsung dapat ide nih. Makanya ya, aduh Indonesia jangan macam-macam. Tapi yang paling mengerikan nanti 2026 munculnya antikristus ya, menampakkan dirinya ya, bukan mendeklarasi. Nanti mendeklarasinya nanti di Iran ya. Antikristus itu akan deklarasi di Iran. Ya, dalam buku saya Khilafah Terakhir ya, saya tulis tahun 2015-2016 itu ya. Ini sudah cetakan kelima ya. Sudah berapa ribu buku, ini sudah nggak dibagi lagi ya, sudah nggak terbit karena bukunya yang sisa, Pak Mulia, tolong jangan dibagi lagi karena buku yang sisa nanti untuk mahasiswa ya, untuk para mahasiswa kita, untuk bahan kuliah, kalau atau gimana ya, katanya Pak Dedi bisa cetak 200 ya, saya mungkin cetaknya sedikit-sedikit saja ya, atau biar nggak apa-apa dah Pak Mulia, tapi yang disisain 20 ya, disisain 20 supaya nanti kalau cetaknya terlambat nanti sisain 20 deh ya, nanti saya cetaknya sedikit-sedikit aja deh. Mungkin agak mahal, tapi jangan lagi, kan udah hampir habis ya Pak Mulyo, udah nggak nyampe 100 ya. Udah nggak nyampe, Pastor. Ya disisain 20, pokoknya disimpan, jangan ini ya, buat kalau nanti kita ada mahasiswa yang ini bahan kuliah kita soalnya. Ya, untuk bahan kuliah di HBC ini, di HBC Master Art. Nah, oke. Saya mengundang teman-teman semua yang alumni ya, alumni kelas-kelas kita dari kelas short course-nya HBC maupun kelas Bachelor Teologi dan Master Art-nya HBC untuk berani tampil dan berapologetika, saudara ya. Dan jadinya genah apologetikanya nggak ngawur, supaya jangan ngawur. Yang berani nanti akan kita ragati, saudara ya. Siapa yang berani kita ragati. Ya, kalau perlu kita bangun studio podcastnya, kita bikin semuanya ya. Siapa yang mau nanti ya, nanti saya dengan beberapa donatur kita akan ngeragati kalian. Tapi syaratnya harus alumni. Saya nggak mau kalian asal-asalan kayak si Muhammad KC atau si yang lain-lain itu ya. Berapologet asal-asalan, asal jeplak. Akhirnya Yesusnya punya Tuhan. Waduh, puyeng saudara ya. Ya, akan kita ragati ya, supaya kalian punya perangkat yang baik ya.
Ciracati tempatnya, studionya, apanya. Kalau perlu kalian mau ke Belanda bilang ya. Kalau mau ke Belanda bilang, tapi harus komitmen ya. Kalau nggak kita pulangkan nanti. Kalau nggak kita pulangkan. Ini kayak Marcel kan ini sudah mulai siap nih. Nah, Marcel ini sudah mulai siap. Saya lagi lihat nanti perkembangannya. Nanti begitu oke dek, langsung saya ini ya, langsung saya eh, carikan sponsor buat Marcel ya, supaya Marcel nanti punya studio sendiri di Belanda ya, dia bisa bikin yang bagus ya, apologetikanya, tempatnya, semuanya ya. Marcel ini kuliah di Leiden University, saudara ya, youth pastor kita, mantan ketua Damar Kasih, mantan ketua Damar Kasih, Yayasan Damar Kasih kita ini ya. Marcel dulu adalah full timer di komunitas kita ya, sudah berapa tahun ya? Kalau part time-nya sudah lama ya, part time-nya itu sudah 5 tahun yang lalu ya. Full time-nya kira-kira 2 tahun, 2 atau 3 tahun ya. Saya lupa ya. Tapi sudah lama ya, Marcel itu sudah lama pokoknya ikut kita. Sekarang Marcel adalah full time ya di Belanda ya, di Hagios Belanda. Jadi youth pastor kita ya, saudara ya. Walaupun rada-rada gimana gitu orangnya ya, tapi ya itulah Marcel. Marcel is Marcel. Ya, dengan segala kegalauannya dan dengan segala apa namanya iman dan perjuangannya ya dalam masa-masa mudanya. Tapi yang pasti sekarang Marcel diberkati Tuhan ya, bisa dapat kemudahan kuliah di Leiden University. Ya, luar biasa. Wah, tepuk tangan buat Marcel semuanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Marcel, tetap ingat ya, uh, supaya Marcel bisa tetap setia dan menjadi siapa tahu nanti malah bisa menggantikan saya, saudara ya. Bisa menggantikan saya kalau saya nanti dibom di Irak apa di mana, Tuhan Yesus belum datang, Marcel bisa menggantikan saya mungkin ya, atau siapa saja kan, tim pengembalaan, Dokter Ido juga ya, Dokter Ido juga bisa. Ada banyak ya, Dokter Yuwono, wah kita ini ada banyak yang bisa menggantikan saya nih, saudara ya, Dokter Sumantri, dokter semua lagi nih. Nanti Dokter Marcel Montero ya, nanti kita akan usahakan supaya Marcel bisa jadi dokter ya, juga dokter. Jadi kita nanti banyak orang-orang yang berkualitas ya, saudara ya. Yuk kita dukung Marcel, saudara-saudara ya. Kita akan dukung, nanti kita akan apa namanya, supaya Marcel bisa fokus berapologetika, mengajar. Saudara-saudara yang lain juga yang ingin berapologetika, alumni ya, bilang ya, saudara ya, tapi harus komitmen dan nggak ngawur ya. Kamu kudu bener-bener apa namanya, ikutin roles-nya kita. Kalau nggak nanti saya pusing, saudara ya. Anda ikutin role saya sebentar ya. Ini saya goyang-goyang terus, ini kameranya atau settingan di YouTube-nya yang salah nih. Kamera coba. Saya nggak nyaman nih goyang-goyang terus. Video appearance, ada original appearance. Bentar ya. Oke, mungkin kita mulai dengan tanya jawab Alkitab, saudara. Nanti sambil saya perbaiki ininya ya. Kenapa nih punya saya nih? Oh, mungkin gini kali ya. Kenapa itu ya goyang-goyang ya?